Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidamba mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman adamun usfana mumasalatul lil hawadisi ihtiyaj ta'adudun ajuzan sifat karoha jahlu maut sama yubuk mu'ajizan karyan jahilan mayitan asama ama abkama. Terakhir di minggu sebelumnya kita membahas sifat kaunuhu qadiron, yang mana ini termasuk sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini hampir sama dengan sifat ma'ani. Qudrat sama dengan kaunuhu qadiron. Iradat sama dengan kaunuhu muridan. Qudrat iradat ilmu sama dengan kaunuhu aliman. Hayat sama dengan kaunuhu hayyan. Sama dengan kaunuhu sami'an. Basor sama dengan kaunuhu basiron. Kalam sama dengan kaunuhu mutakal liman. Dalilnya pun sama, baik akli maupun nakli, sehingga tidak perlu pembahasan lebih dalam lagi, karena kita sudah membahas sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu sama dengan qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakal, iman. Berarti alhamdulillah pembahasan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan selesai, ya, baik yang wajib maupun yang mustahil, yang wajib bagi Allah maupun yang mustahil bagi Allah. Kemudian selanjutnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita beriman kepada Allah, secara otomatis kita harus beriman kepada Rasulullah. Makanya di dalam syahadat pengucapannya dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi kita yang muslim turunan, tidak pernah kita membaca syahadat secara formal di beat di depan orang tertentu. Karena kita memang Islamnya Islam turunan, dari lahir kita sudah Islam, alhamdulillah. Padahal kita tidak minta ke Allah untuk dilahirkan dari orang tua yang muslim. Tapi Allah memberikan anugerah kepada kita, tahu-tahu kita Islam, tahu-tahu kita iman. Ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah yang wajib kita syukuri. Makanya tidak perlu kita mengucapkan dua kalimat syahadat secara formal di depan orang tertentu seperti non muslim yang mau masuk Islam.
Non-muslim yang mau masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi kita tidak perlu, cukup di dalam sholat pengucapan 2 kalimat syahadatnya. Ada nggak di sholat baca syahadat, Pak Andi? Ada ketika tahiyat, baik yang awal maupun yang akhir. Asyhadu an la ilaha illallah, kan itu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam turunan itu tidak perlu membaca syahadat secara formal. Gitu. Itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Orang yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah tidak sah imannya. Orang yang beriman kepada Rasul apalagi tidak beriman kepada Allah, tidak sah imannya. Dan bagi kita itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Ada orang yang iman kepada Allah tapi tidak mau sholat, cukup ingat ke Allah. Hakikatnya dia iman ke Allah tapi tidak iman kepada Rasulullah. Karena kalau orang yang iman ke Rasulullah pasti mengikuti ajaran dan tuntunan beliau. Salat kan dicontohkan oleh Rasulullah, dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Sehingga kalau kita tidak mau sholat, cukup ingat ke Allah, dia imannya ke Allah saja, tidak iman kepada Rasulullah. Sah tidak imannya? Tidak. Kalau imannya tidak sah, jangan harap bisa selamat abadal abidin di neraka. Kalau iman kita sah, banyak dosa, masih ada kesempatan masuk surga. Mati bawa iman Islam, imannya sah, Islamnya sah, tapi kita banyak dosa, dibersihin dulu di neraka. Sudah bersih, diangkat, dipindah ke surga. Segitu juga alhamdulillah, daripada terus-terusan di neraka. Maka modal utama adalah iman. Baik, kita bahas iman kepada Rasul, iman kepada para nabi. Itu diawali dengan mengetahui sifat-sifatnya. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, maupun sifat yang jaiz. Namun mohon maaf, sebelum ke sifat yang wajib, mustahil, jaiz bagi para rasul, ada satu sifat bagi Allah yang belum dibahas, yaitu sifat jaiz atau sifat wewenang. Sifat jaiz itu artinya Allah boleh melakukan itu maupun tidak melakukannya. Bagi kita memakai akal sehat bisa memahami kalau Allah melakukan itu maupun tidak melakukannya. Itu namanya jaiz. Di sini halaman 19 tertera sifat jaiz bagi Allah itu satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin autar kuhu, mengerjakan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya, tidak mengerjakannya. Allah mampu tidak menciptakan dunia ini sekejap mata, mampu, karena Allah maha kuat, maha mampu. Tapi kenyataannya dunia ini diciptakan oleh Allah berapa hari? 6 hari ya. Di dalam surat As-Sajdah. Coba dilihat. Berangsur-angsur Allah membuat dunia ini, tidak sekaligus. Pertanyaannya, Allah tidak mampu untuk membuat dunia ini sekaligus? Mampu. Tapi Allah maunya berangsur-angsur. Nah, itulah jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah.
Allah mau membuat dunia ini sekejap mata, bisa. Allah membuat dunia ini selama 7 hari atau 6 hari berangsur-angsur pun bisa. Dan kita bisa memahaminya, kita bisa menerimanya. Itu namanya sifat jaiz. Allah memasukkan kita ke surga, jaiz bagi Allah, bukan sifat yang wajib. Artinya mau Allah masukin kita ke surga, ya kumaha Allah. Kalau mau masukin Allah ke neraka, ya tergantung Allah juga. Itu hak Allah. Allah mau membuat kita menjadi orang soleh sekaligus tanpa belajar, bisa? Bisa. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan bisa. Itu hak Allah semuanya. Segala sesuatu yang mungkin terjadi itu bisa dilakukan oleh Allah dan bisa ditinggalkan oleh Allah. Namanya sifat jaiz. Nah, bapak-bapak harus benar-benar paham sifat jaiz nih, Pak. Contoh orang yang nggak paham sifat jaiz, kalau berdoa pengennya diijabah terus. Itu salah satu contoh orang yang nggak paham sifat jaiznya Allah. Ketika tidak diijabah, marah. Kadang benci ke Allah, kadang merasa Allah tidak adil terhadap dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak paham sifat jaiznya Allah. Kalau dia paham, hak Allah mau menerima doa kita, mau mengijabah atau tidak, tidak bisa kita paksa. Karena Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa. Kalau Allah bisa dipaksa oleh makhluknya, berarti Allah lemah. Allah lemah seperti manusia biasa berarti. Kalau Allah seperti itu, mustahil. Dan kita tidak rela punya Tuhan yang lemah, yang mudah dilobi. Kalau orang mudah dilobi, sekuat apapun, sesoleh apapun, biasanya selalu kena masalah. Orang sepintar apapun manusia, yang namanya juga manusia, ada kelemahannya. Kita tidak bisa melobi orang tersebut, tapi bisa jadi istrinya bisa melobi orang itu. Contohnya Pak Andi hakim nih, Pak Andi nih. Oh, paling tegas hakimnya, tidak pandang bulu, siapapun pasti dihukum sesuai dengan aturan. Disuap tidak bisa, anti suap Pak Andi. Tapi kadang-kadang ada kelemahannya. Kasih cewek cantik kan begitu, lemah dengan cewek, dilobi sama perempuan, akhirnya mau menerima suap dan membuat hukum yang harusnya A jadi B. Manusia itu tidak ada yang kuat, pasti ada titik kelemahannya. Dulu ada film apa, Samson ya, film Samson yang kuat banget, dipukul kuat, diapain kuat lah ya. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahan Samson dulu? Bulu keteknya cabut ya. Oh, udah lemah. Itu film Samson, Pak Yusuf. Kisah Nabi itu. Nabi Sam'un Gozi namanya ya. Nah, Sam'un Gozi. Nabinya Bani Israel. Emang jago. Cuman kalau di kisah Sam'un Gozi, kekuatannya di rambut. Nah, di rambutnya panjang. Tenaganya kuat, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Diambil sama perempuan rambutnya, akhirnya kalah. Sam'un Gozi ya. Disadur oleh film Indonesia jadi Samson ya. Hampir dekat sih ya. Samson. Karena memang dari sana kisahnya, dan itu adalah kisah Nabi zaman Bani Israel. Nabi saja punya kelemahan, tapi Tuhan tidak punya kelemahan. Kita kadang-kadang mengakui Tuhan kita itu tidak punya kelemahan, tapi secara tidak langsung kadang-kadang kita sedang mendeklarasikan bahwa Allah itu lemah. Contohnya tadi, berdoa tidak diijabah, kita marah. Berdoa maunya diijabah terus, padahal ijabah itu hak Allah.
Sudah, serahkan saja kepada Allah. Kita tugasnya berdoa terus. Diijabah atau tidak, serahkan kepada Allah. Kenapa harus berdoa terus? Karena diperintah. Mana perintahnya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Maka aku akan mengijabah doa kalian. Nah, kalau kita mau berdoa, ada tanda mau dikasih apa yang kita minta. Misalnya sering berdoa, ya Allah, takdirkan saya bisa naik haji tahun ini. Ya Allah, takdirkan saya bisa naik haji tahun ini. Itu tanda berarti kita sebentar lagi mau naik haji. Siapa yang dinaikin? Haji siapa? Kan banyak haji ya. Maksudnya naik pergi haji. Ketika kita meminta sesuatu, itu alamat bahwa kita akan diberikan hal itu, perkara itu. Cuman kapan dikasihnya? Wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Kalau kita tidak mau meminta, berarti tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Kita tidak pernah meminta untuk naik haji, tidak ada tanda bisa naik haji berarti. Selama masih berdoa, ada kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita minta. Tinggal kita mau sabar, nunggu keputusan Allah kapan akan memberikan doa yang kita panjatkan. Ternyata sampai mati tidak diijabah. Oh, berarti doa kita dikasihnya nanti di akhirat. Yang mending di akhirat daripada di dunia, Pak. Di akhirat itu sama dengan di dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat. Sama, status sosialnya sama. Malah lebih sakit di akhirat. Karena di akhirat itu kan kalau sudah miskin, miskin terus. Nggak bisa pinjam ke pinjol di sana, enggak. Waduh, ini supaya naik nih kekayaan, pinjam ke Bank Mandiri, nggak ada di sana. Nggak ada KPR. Kalau rumahnya sudah segede gitu, ya nanti di akhirat segede gitu terus. Di sana nggak ada tukang bangunan masalahnya. Minjam duit buat naikin rumah, nggak bisa. Kalau di dunia kita kan dulu nggak begini ya. Sempat ada di bawah, punya pekerjaan, punya uang, punya rumah, punya kendaraan. Naik terus kan. Di dunia masih bisa kita kejar lah ya. Tapi kalau di dunia jangan aneh, muter nanti di atas, kemudian balik lagi ke bawah, naik lagi ke atas, terus begitu. Dunia aja. Kalau akhirat, flat gitu, anteng terus. Ngeri nih kalau kita miskin di akhirat. Makanya jangan sakit hati, jangan kecewa ketika berdoa tidak diijabah langsung di dunia. Berarti Allah menitipkan hasil doa kita itu untuk di akhirat. Dan itu merupakan nikmat yang lebih besar kalau menurut saya. Makanya berdoa sebanyak-banyaknya, Pak. Supaya nanti di akhirat kita ketemu apa yang kita minta ya. Harus rajin ba'da sholat berdoa. Biasanya kalau sholat sendiri malas nih. Sholat sendiri untuk berdoa itu malas. Boro-boro tidak punya kebutuhan mendesak. Pada saat kita punya kebutuhan mendesak pun, untuk ngangkat tangan berdoa kepada Allah dengan khusyuk itu susah. Ya maunya beres sholat, assalamualaikum, langsung lari, pergi. Apalagi kalau ada bola timnas ya. Assalamualaikum, langsung lari ke rumah. Ya, depan TV lihat timnas ya terus. Tapi kalau berjamaah agak kepaksa-paksa dikit lah ya. Agak kepaksa dikit, mau pulang langsung gak enak nih. Duduk dulu ya. Gak wiridan, ngelamun gitu. Ngelamun 5 menit pulang. Gak apa-apa, terpaksa dulu, nanti kelamaan jadi kebiasaan kan gitu. Di masjid kalau berjamaah kita rajin sholat sunat. Coba kalau sholat di rumah,
Saya yakin sholat sunat qobla ba'da itu sering ditinggalkan. Ya, Pandi. Tapi kalau di sini masuk masjid karena ada waktu setelah adzan ke qomat itu kan berapa menit di sini? 10 menit tuh. Datang ke sini, wah masih 5 menit lagi. Masa mau ngerokok? Ya udah sholat sunat dulu kan begitu. Akhirnya sholat sunat karena nunggu qomat kan. Pulang sholat ba'da. Jadi kalau kita beribadah di rumah tidak bisa maksimal, usahakan cari tempat yang bisa memaksimalkan diri kita untuk ibadah. Di masjid berarti. Karena auranya beda kalau di masjid dengan di rumah. Karena memang masjid khusus untuk ibadah. Kalau rumah kan campur, apalagi punya anak-anak, anak kecil lagi yang masih ngompol di mana-mana. Ya, keinjek sini, keinjek sana. Kadang-kadang ya tidak steril tempatnya. Itu kalau di rumah begitu. Doa pun sama. Sepertinya kita lebih malas berdoa padahal banyak kebutuhan. Banyakin doa. Banyakin doa. Diijabah atau tidak bukan urusan kita. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat kita bisa menerima doa terus walaupun tidak diijabah, kita paham tentang sifat jaiznya Allah. Dagang, ada untung, ada rugi. Orang yang paham sifat jaiznya Allah sudah tidak aneh, biasa saja. Untung syukur, senyum. Rugi sabar, senyum juga. Kok bisa seperti itu? Karena kita paham bahwa sifat jaiznya Allah itu ada di sana. Allah berhak membuat kita jadi untung dalam dagangan. Allah pun berhak memberikan kerugian dalam dagangan kita. Karena itu milik Allah semuanya. Jaiz bagi Allah. Ngasih rugi ya boleh, ngasih untung ya jaiz. Kita tidak bisa memaksa Allah. Karena kita tidak bisa memaksa Allah, ya sudah, pahami saja, nikmati alurnya. Dikasih untung, alhamdulillah dari Allah. Dikasih rugi, sabar, innalillah, senyumin saja. Sudah selesai. Lah kita mau nangis pada saat rugi, nggak bakal bisa merubah keadaan, Pak. Bapak-bapak nangis sampai nangis darah, tetap tidak akan bisa merubah keadaan. Bapak-bapak rugi salto misalnya, tetap tidak bisa merubah keadaan. Yang paling baik adalah sabar, nerima ketentuan Allah. Itu orang yang paham sifat jaiznya Allah. Di dunia ini semuanya jaiz bagi Allah, Pak ya. Membuat kita sehat itu jaiz bagi Allah. Membuat kita sakit jaiz bagi Allah. Memberikan pahala kepada kita pada saat ibadah jaiz bagi Allah. Tidak memberikan pahala jaiz, boleh. Kewenangan Allah. Di dunia ini sekali lagi semuanya bagi Allah itu jaiz, tidak ada yang wajib, ya. Allah tidak wajib memberikan pahala kepada kita pada saat ibadah, tidak. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan, kasih. Kalau enggak, tergantung Allah. Nah, kayaknya tenang kalau kita bisa memahami itu, Pak ya. Tenang pasti. Coba Bapak punya anak kecil nggak? Pada kayak yang punya anak kecil, nggak ada beban anak-anak main ya main, berantem 5 menit ke 6 menitnya akur lagi, itu anak kecil. Kalau kita orang tua berantem setahun udah kenal-kenal kan begitu. Anak kecil berantem 5 menit, 7 menit main lagi bareng, nggak pernah pusing mereka, Bapak. Kerjaannya ya tidur, belajar, main, makan, udah selesai. Pengen baju, nangis ke orang tuanya. Pengen jajan, nggak pernah mikirin, waduh besok kita punya duit apa enggak ya. Nggak ada anak kecil yang begitu ya.
Baru besok gimana nih baju saya ini, kan enggak. Kenapa mereka tenang, senang, bahagia? Karena mereka bergantung kepada orang tuanya. Masa kita nggak bisa bergantung ke Allah? Gantungkan diri kita, harapan kita, keinginan kita, kekecewaan kita kepada Allah. Belajar menjadi anak kecil di hadapan Allah. Bagaimana Allah saja. Kewajiban kita terus ikhtiar, maksimalkan. Hasil tidak hasil, serahkan kepada Allah, gantungkan kepada Allah. Kewajiban kita ibadah, terus itu yang kita laksanakan. Kerja, nyari duit, sing rajin, memang harus rajin. Untuk hasilnya jangan dipikirin, ya. Nah, itu orang yang paham sifat jaiznya Allah. Nah, kemudian sifat yang wajib bagi para rasul. Ada berapa jumlahnya, Pak? Itu di buku halaman 20. Bukunya pada hilang ya. Atau nggak punya, Pak? Halaman 20, sifat yang wajib bagi para rasul, bagi para nabi itu berapa? Ada 4, Pak. Masa nggak tahu? Sifat yang wajib bagi para rasul jumlahnya ada 4. Sifat yang mustahil bagi para rasul jumlahnya ada 4 juga. 1, sifat yang wajib bagi para rasul. 1, sidik. 2, amanah. 3, tabligh. 4, patonah. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik artinya benar, jujur. Amanah, terpercaya. Sidik, amanah, tabligh, menyampaikan. Patonah, pintar. Lawannya sidik, kidib berarti ya. Lawannya sidik itu kidib. Nah, kidib ini sifat yang mustahil bagi para rasul. Lawannya amanah, khianat. Lawannya tabligh, kitman. Lawannya patonah, biladah. Nah, yang wajibnya 4, mustahilnya 4. Nah, kita sebutin lagi. Sifat yang wajib bagi para rasul ada berapa? 1, sidik. 2, amanah. 3, 4, patonah. Sekarang yang mustahil jumlahnya ada berapa? 4 juga. 1, kidib. 2, khianat. 3, kitman. 4, biladah. Kidib, khianat, kitman, biladah. Ulangi. Kidib, khianat, kitman, biladah. Nah, ini wajib kita paham, wajib kita hafal. Sidik lawannya adalah kidib. Sidik jujur, kidib berarti bohong. Amanah lawannya khianat. Amanah terpercaya, khianat tidak terpercaya. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Lawannya kitman, menyembunyikan wahyu, tidak disampaikan kepada umat manusia. Terakhir, patonah artinya pintar. Lawannya biladah artinya bodoh. Rasul Nabi yang wajib diketahui ada berapa? 25, ini pelajaran TK ya. Yang wajib diketahui ada berapa? 25. Nah, maksudnya yang 4 tadi
sifat yang 4 tadi itu bukan hanya ada di Nabi Muhammad, tapi ada dan wajib di seluruh Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka semua mustahil kalau bodoh. Masa Nabi bodoh ya? Kecuali nabinya ya nabi yang ngaku-ngaku. Dulu ada yang ngaku Nabi Musadek kan ya. Nabi Tukimin dulu. Mereka tidak layak jadi nabi karena kurang pinter. Nabi itu mustahil bodoh, karena kalau nabi bodoh, mereka tidak bisa mengalahkan hujatnya orang-orang kafir. Orang kafir kan nyerang terus, ngajak debat. Coba kalau Rasul dan nabinya bodoh, nggak bisa ngejawab. Kalau nggak bisa ngejawab, diragukan kebenaran pengakuannya sebagai nabi dan rasul. Ya, pinter nabi itu, sangat luar biasa pinter. Bikin logikanya juga luar biasa pinter. Politiknya pinter, perangnya pinter. Nabi itu perang pinter. Jadi pemimpin negara, oke. Jadi pemimpin pasukan perang di lapangan, oke. Nabi. Pemimpin agama, oke. Segala oke pokoknya. Kalau kita yang bukan Nabi, mampu jadi RT, belum tentu mampu jadi ketua DKM. Karena wilayahnya beda. Ya, lebih keramat ketua DKM. Orang yang mampu jadi ketua DKM belum tentu mampu jadi ketua RT. Punya kemampuan masing-masing. Suara saja nih yang bagus. Suara yang bagus untuk qiraat belum tentu bagus untuk sholawat. Suara yang bagus untuk sholawat belum tentu bagus untuk qiraat. Cengkoknya qiraat, cengkoknya sholawatan sama dangdut itu beda. Coba yang dangdutan suruh qiraat, terlalu banyak vibrasinya, gitu kan, getarannya. Karena kalau dangdut kan banyak getaran. Kalau sholawatan sama dangdut hampir mirip, tapi tetap cengkoknya beda. Yang pop, nyanyi pop ya, dengan dangdut beda suaranya. Padahal sama-sama bagus ya. Jadi punya kelebihan masing-masing. Makanya Nabi itu wajib pinter, mustahil bodoh. Karena untuk membangun hujah, membangun dalil-dalil supaya bisa mengalahkan musuh. Kemudian wajib sidik, wajib benar. Karena kalau para rasul bohong, bagaimana umatnya? Akan lebih bohong daripada rasulnya. Al-Quran akan diacak-acak sama nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasulnya bohong, makanya mustahil. Mustahil nabi bohong, wajib benar, wajib amanah, mustahil khianat. Makanya Nabi Muhammad khususnya dulu sebelum jadi nabi dan rasul, beliau diberi gelar apa, Pak? Al-Amin. Ya? Saking terpercayanya diberi gelar Al-Amin. Orang semuanya sepakat, satu Mekah sepakat, yang paling jujur di Mekah itu Muhammad katanya. Makanya ketika dagang banyak investor yang nitip duit Pak Yusuf ke kanjeng Nabi. Saking amanahnya diberi gelar Al-Amin. Ada kejadian unik. Setiap kabilah di Mekah pada saat peletakan batu Hajar Aswad di Ka'bah, semuanya menginginkan andil besar. Kabilah ini, saya yang paling berhak menyimpan Hajar Aswad di Ka'bah. Kabilah yang lainnya, tidak, saya yang paling berhak. Berdebat semuanya, tidak ada titik temu. Akhirnya semua membuat kesepakatan, yang paling jujur di antara kita penduduk Mekah itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah.
Akhirnya sepakat semua yang paling jujur ya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dibeat lah untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Tapi Kanjeng Nabi dengan kepintarannya, ya, beliau mikir bagaimana caranya saya yang memasang, tapi seluruh kabilah merasakan bahwa dirinya punya andil memasang batu ini. Dia ambil kain, beliau ambil kain panjang. Si kain ini dipegang semua oleh seluruh kabilah. Dari ujung sana sampai ke Ka'bah, megang kain semua. Batunya kemudian digelindingin, ya, digelindingin dari ujung, gelinding sampai ke Ka'bah lewat kain itu. Dan yang memegang seluruh kabilah. Akhirnya mereka merasa bahwa masing-masing adalah orang-orang yang memasang Hajar Aswad di Ka'bah. Pinter kan yang Nabi. Ya, patona, amanah. Terus kenapa kalau mereka mengaku Muhammad orang yang paling jujur ketika ngaku jadi Nabi dan Rasul tidak percaya? Hati, Pak. Pikirannya nerima. Ya? Pikirannya nerima. Gak mungkin Muhammad bohong. Ketika mengatakan dia Nabi dan Rasul, hampir semua percaya. Tapi ininya yang gak bisa nerima. Hatinya yang gak bisa nerima. Kalau Umar, Sayyidina Umar, benar dari sini. Dari pikiran ketika tidak mau menerima Islam. Bukan dari hati. Pada saat mendengar surat Toha, ya, pada saat mendengar surat Toha, Allah mengenalkan dirinya lewat ayat yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Aku Tuhanmu, kan kata Allah. Pada saat itu pula Umar beriman. Karena yakin ini bukan karangan manusia. Kenapa bisa meyakini bukan karangan manusia? Pakai ini, bukan pakai otak. Jadi sidik, amanah, tablik, patona. Tablik menyampaikan, ya. Sifat Nabi Rasul itu menyampaikan. Buktinya Al-Quran sampai kepada kita. Tata cara sholat nyampe kepada kita. Semua ilmu-ilmu agama, perintah maupun larangan dari Allah nyampe kepada kita. Berarti Nabi dan Rasul semuanya amanah. Selesai, Pak. Terakhir sifat apa namanya, jaiz. Ini dibikin cepat aja lah. Terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul adalah a'radul basyariyah. A'radul basyariyah. Apa artinya a'radul basyariyah? Sifat kemanusiaan. Di para nabi itu mempunyai sifat kemanusiaan. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 80. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu para utusan kecuali mereka itu layakuluna ta'am, makan. Wa yamsuna fil aswaq, berjalan di pasar belanja, usaha, dagang. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Furqan. Makanya kalau kita melihat Nabi makan, ya jangan aneh. Karena Nabi itu manusia juga. Tapi bukan manusia biasa. Basarun walaysa kal basar. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad, manusia makan, nikah enggak? Nih, punya anak? Punya anak. Dagang? Dagang. Tapi walaysa kal basari, bukan manusia biasa. Contohnya, lam yahtalim qattut tohat mutlakon abadan. Kanjeng Nabi tidak pernah mimpi jima. Ya. Air pipisnya tidak bau, malah jadi obat.
Kanjeng Nabi tidak pernah BAB. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan Kanjeng Nabi pernah BAB. Ya? Kanjeng Nabi harum badannya sampai-sampai lalat tidak mau hinggap di badannya Rasulullah. Kalau berjalan di siang hari ada awan yang mengikuti sehingga tidak kepanasan. Kalau kita kan enggak, jalan ya biasa saja, panas ya kepanasan, hujan kehujanan, kecuali bawa payung gitu ya. Nabi enggak. Kalau berjalan siang hari ada awan mengikuti supaya tidak kepanasan. Oh. Ini orang zaman sekarang ngejarnya yang kayak begitu tuh. Ngejar kayak Nabi, kalau jalan siang hari ada awan yang ngikutin, diulik gitu kan. Zaman dulu begitu pada kan. Banyak ustadz kiai yang senang ngulik-ngulik kalau hujan nggak kehujanan padahal nggak bawa payung. Makanya zaman dulu kiai sama kiai ledekannya begitu. Ada kiai ini lewat, zaman dulu nggak ada payung, dia bawa apa sih daun pisang sebagai payungnya, sebagian basah. Kiai yang lain kan meledekin, kiai kok hujan masih kehujanan katanya. Oh, lihat saya nih keluar dari rumah, nggak bawa payung, kering, nggak basah, nggak punya ilmu apa gitu kan. Dulu diulik kiai ustad ilmu begitu diulik. Dalilnya yaitu Nabi pun ketika berjalan siang hari tidak kepanasan karena ada awan yang mengikuti. Tapi giliran ibadahnya tidak diikuti kan. Kesaktian yang aneh-anehnya saja yang diikuti. Yang khawarikul adatnya saja yang diikuti. Padahal umat Nabi Muhammad itu paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Coba saya tanya. Apa mukjizat Kanjeng Nabi? Yang paling aneh apa? Yang Bapak tahu? Ada enggak? Kan Nabi Musa itu kan punya mukjizat tongkat dilempar jadi ular. Ya, bisa membelah lautan. Sekali mukul mati Nabi Musa. Hebat nggak? Nabi-nabi yang lain, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tidak bisa sembuh. Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Al-Qur'anul Karim. Quran ada kejadian yang aneh tapi jarang. Sekali keluar air dari jari, kan begitu. Ngambil bulan, itu pun tidak sering kan. Dan itu diabadikan dalam surat Al-An'am. Allah sayang kepada umat Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat seperti mukjizat nabi-nabi yang lain. Yang khawarikul adat, yang di luar kebiasaan, yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kalau sekali diberikan mukjizat yang aneh kemudian tidak iman, azab pasti turun di dunia. Allah tidak mau mengazab umat Nabi Muhammad. Allah berkehendak untuk umat Nabi Muhammad supaya ada kesempatan bertobat. Makanya tidak dikasih mukjizat yang aneh-aneh. Ada tapi nggak banyak gitu maksudnya. Lebih ke Quran diarahkannya. Nabi Musa ketika umatnya mengatakan, Musa kami mau beriman kepada Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan itu yang mana, aku ingin melihat wujud Tuhanmu. Oh coba, seandainya tidak bisa bertemu di dunia ini, kasih aku tangga untuk bisa menaiki langit, ingin bertemu dengan Tuhanmu. Geblek nggak tuh orang Israel ya? Luar biasa, saking ngeyel ya. Kalau memang Tuhan kamu itu luar biasa, turunkan makanan dari surga ke bumi. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah turun ke makanan dari langit, dari surga ke bumi. Mana wasalwa kan begitu di Al-Quran. Setelah dimakan ternyata tidak mau iman, akhirnya diazab oleh Allah jadi monyet semuanya kan. Dan Allah tahu bapak-bapak kalau di umat Nabi Muhammad,
Kalau diberikan mukjizat Nabi Muhammadnya dengan mukjizat yang aneh-aneh, kemudian kata Nabi Muhammad nih mukjizat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka sekarang berimanlah kalian. Allah tahu kalian tidak akan beriman, kata Allah dalam Al-Quran begitu. Sehingga supaya aman, ya udahlah ngalir saja iman ke Allah dan Rasulnya, bukan karena melihat yang aneh-aneh, tapi karena berpikir. Ayo kita sepakati, zaman sekarang penyakit itu masih ada. Bapak-bapak lebih senang ke kiai yang keramat kan daripada yang nggak keramat. Wah ini keramat nih, kejar gitu. Mobilnya pengen didudukin, dicoret-coretin. Kalau kiai nggak keramat mah sabar amat kan begitu. Nggak terlalu dianggap. Itu masih kelakuan umat zaman dulu itu sebenarnya. Tapi memang lumrahnya seperti itu. Jadi sifat jaiz bagi para rasul itu a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan biasa. Kalau nabi itu malaikat, maka tidak bisa memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Nabi manusia, maka diperlihatkan sisi kemanusiaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah tamat ya. Minggu depan insya Allah kita membahas fikih kurban, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, supaya ada bekal lah ya. Bukannya menganggap tidak paham, mutolaah lagi maksudnya. Mengingatkan lagi, saya yakin sudah pada paham insya Allah, tapi mengingatkan lagi kita bahas fikih kurban. Dan ini sudah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan, dan Allah memberikan akidah kepada kita, akidah yang kuat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.